Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengatakan, PSSI sedang berupaya untuk mendekati penyerang keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dalam penuturan Bung Ropan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat ingin untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di awal tahun depan. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang, kata Bung Ropan sumber channel YouTube Bung Ropan Minggu 1 Oktober 2023. Sementara itu, dalam analisis Bung Ropan ada 3 penyerang keturunan yang bisa didekati oleh PSSI. Hanya saja dari 3 nama ini, ia belum yakin bahwa nama-nama ini yang bakal dinaturalisasi. Yang pertama ada Milian Manhoef. Ya, Milian Manhoef merupakan pesepak bola yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Performa gemilang ditunjukkan oleh Milian Manhoef bersama Vitesse Arnhem, yakni pada musim lalu. Dari 33 pertandingan di Liga Belanda 2022-2023, ia mengemas 9 gol dan juga 5 assist. Kemudian yang kedua ada Ragnar Oretmangut. Saat ini berkarir bersama klub kasta teratas Liga Belanda Fortuna Sittard. Musim ini, pemain yang dapat beroperasi sebagai gelandang sentral, winger dan juga penyerang tengah ini telah mencatatkan 3 penampilan di Liga Belanda 2023-2024. Kemudian yang terakhir ada Ilyas Alhaf. Saat ini tengah mentas bersama klub kasta teratas Liga Armenia FC Noa. Dan dari 8 pertandingan di Liga Armenia musim ini, Ilyas Alhaf mengoleksi 2 gol dan juga 3 assist. Secara statistik, Ilyas Alhaf lebih mumpuni ketimbang 2 nama lain. Namun patut dicatat level Liga Armenia tidak setinggi Liga Belanda. Timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan dilatih oleh 2 kiper pelatih Borussia Mönchengladbach, yakni Marcin Skowronek dan juga Uwe Kamps, yang merupakan koordinator pelatih kiper akademi selama melakoni pemusatan latihan atau TC di Jerman. Tentunya ilmu tersebut sangatlah berguna bagi 4 kiper Timnas Indonesia U17 yang mengikuti TC tersebut. Dan keempat kiper itu adalah Andrika Fathurrahman, Iwayan Artawiguna, Ikram Al-Ghafiri dan juga Rifki Tovani. Sementara itu, melansir Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia Sabtu 30 September 2023, keempatnya terpantau menikmati sesi pelatihan. Penjaga gawang Timnas U17 Indonesia mendapatkan sesi workshop dan training bersama pelatih kiper Borussia Mönchengladbach dan juga pelatih kepala Borussia Uwe Kamps. Tulis @timnas.indonesia dikutip pada Sabtu 30 September 2023. Sementara itu, pelatihan 4 kiper ini termasuk dalam lanjutan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Jerman. Diketahui, pasukan Bima Sakti telah berlatih di Jerman sejak 19 September hingga 23 Oktober 2023 mendatang. Elkan Bagot tak dilirik pelatih untuk laga divisi Championship, padahal selalu bermain super saat diturunkan di Carabao Cup. Situasi tersebut makin terlihat sesudah Ipswich Town melawan Huddersfield pada pekan ke-9 divisi Championship 2023-2024 Sabtu 30 September 2023. Sayang bagi fans tanah air, tak ada Elkan Bagot dalam perjalanan 9 pertandingan timnya di Championship musim ini. Laga melawan Huddersfield tak menampilkan Elkan Bagot di tim sheet, yang berarti ia ditinggal di markas klub untuk menonton dari layar kaca. Padahal Elkan Bagot baru saja menampilkan performa heroik tengah pekan lalu melawan Wolverhampton di ajang Carabao Cup. Bek Timnas Indonesia itu berkontribusi besar dalam kemenangan 3-2 atas klub Premier League untuk lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya, bek 20 tahun tersebut juga mengamankan lini belakang saat Ipswich Town menyingkirkan Bristol Rovers dan juga Reading pada ajang yang sama. 3 kali bertanding di Carabao Cup, Elkan selalu membawa tim kesayangannya untuk menang. Di samping itu, Carabao Cup sering disebut sebagai Piala Ciki, lantaran prestisnya dianggap di bawah Liga Champions, Premier League dan juga Piala FA. Dan sayangnya itu pun tak cukup bagi pelatih Kieran McKenna yang bertumpu pada duet senior Luke Wolfenden dan juga Cameron Burgess di kompetisi prioritas. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Jakabaring Palembang pada tanggal 12 Oktober mendatang. Namun laga ini terancam pindah tempat. PSSI menunjuk Palembang sebagai venue menggelar pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Hal itu karena pihak federasi menginginkan laga skuad Garuda bisa dinikmati semua masyarakat tanah air. Akan tetapi kali ini kendala dihadapkan. Pasalnya Palembang yang menjadi tempat pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam sedang terjadi kabut asap. Hal tersebut lantas memunculkan pertanyaan, apakah laga Timnas Indonesia versus Brunei di Palembang akan tetap digelar?
Sementara itu PSSI sendiri masih belum memberikan informasi. Namun jika kabut asap di Palembang semakin parah, bukan tak mungkin venue pertandingan bakal dipindah. Melalui surat resmi dari PT Liga Indonesia baru, kick-off EPA dijadwalkan mulai Sabtu 30 September 2023. Kemudian bergulirnya kompetisi ini disambut baik oleh Nova Arianto yang turut hadir dalam pembukaannya. Asisten pelatih timnas Indonesia tersebut mengungkapkan harapannya semoga bisa muncul bibit pemain muda Indonesia. Tak hanya skill, tapi Nova Arianto juga menyoroti attitude. Pembukaan EPA U20, kompetisi yang ditunggu-tunggu pemain muda akhirnya berjalan kembali. Tulis Nova Arianto dinukil dari Instagram Stories. Semoga muncul bibit-bibit baru yang tidak hanya baik secara teknik dan skill, tapi secara attitude juga harus baik. Imbuh Nova Arianto. Nah, dengan adanya kompetisi di kelompok umur ini, maka pemain muda tanah air punya wadah untuk berkompetisi. Para pelatih pun juga bisa memantau sosok yang potensial untuk diorbitkan. Terlebih, Sinteyong juga sering mengorbitkan pemain muda untuk tampil di timnas senior. Nyatanya kini skuad Garuda diisi banyak pemain belia atau U23. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.